turun gunung karena semangatnya ini sama ya. Kita tuh sama-sama pengen meningkatkan literasi keuangan yang nggak cuman di daerah ya Gip. Sorry, nggak cuman di ibu kota ya Gip ya, tapi juga sampai ke daerah lah ya. Benar. Benar, benar, benar. Gitu. Nah, dan sebenarnya nih gue happy banget karena Gibran dan waktunya beli saham ini mensupport Sukor Sekuritas bener-bener dari bawah gitu ya, dari opening di Makassar yang kemarin udah diramaikan sama tim waktunya beli saham. Thank you banget supportnya, Gib. Sama-sama, semoga kita sukses dan cuan terus. Amin, sukses dan cuan terus. Nah, tapi sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol kita hari ini, Gib, boleh nggak nih diceritain kan mungkin ada cuan troopers yang belum kenal dengan komunitas waktunya beli saham, gitu ya. Boleh nggak nih diceritain dulu, Gib, waktunya beli saham itu seperti apa, mulainya dari mana, dan sekarang sudah seperti apa? Silakan, Gib. Oke, jadi waktunya beli saham itu mulai tahun 2020 ketika ada krisis ya, kita tahu ada pandemi Mm-mm. COVID-19, itu ya kita tahu kan market itu lagi turun-turunnya banyak banget saham-saham big caps yang benar-benar terdiskon. Nah, kita itu punya view, pandangan bahwa kalau memang terjadi krisis, itu kan ya itulah waktunya kita membeli saham bagi Beli para orang. saham. Benar, jadi bagi orang-orang yang view-nya itu buat investasi atau medium to long term itu kan memang adalah waktu yang paling tepat. Kapan lagi misalnya dapat harga BBRI yang sangat murah, terus juga BBCA yang diskon, terus banyak banget nih saham-saham LQ45 dan juga big caps yang diskon. Makanya filosofinya adalah ketika terjadi krisis ya it's time to waktunya beli saham. Jadi benar-benar kita melihat waktu itu bahwa wah, itulah opportunity yang besar karena kan kita nggak pernah tahu ya kapan krisis. Kita juga nggak pernah minta-minta krisis itu terjadi gitu. Tapi ketika terjadi Mhm. dan kita punya cash yang banyak, artinya dana yang dingin yang nggak kepake gitu, kita tuh bisa ngalokasiin buat investasi jangka menengah dan juga jangka panjang. Dan ya itu kembali lagi kapan lagi kita dapetin saham-saham yang murah gitu kan, nggak Iya, pernah iya, iya, iya. ada momentum itu terulang atau terjadi untuk kedua kalinya. Mungkin kalau melihat pola krisis itu kan munculnya mungkin 10 tahun sekali gitu. Tapi kan kita nggak minta-minta kan 10 tahun kemudian harus ada Mhm. krisis kita bisa beli saham murah lagi gitu. Wah, kece, kece. Jadi filosofinya sebenarnya ini tidak muluk-muluk gitu ya, tapi melihat potensi dari krisis itu sendiri, di mana ada, kalau ada krisis, ada tantangan, di situ juga ada peluang. Dan disitulah waktunya untuk beli saham. Benar. Nah, ternyata iya bener ya. Ternyata ini sangat mudah untuk dipahami juga pasti untuk oleh para sobat cuan. Dan sepertinya di sini fansnya ada banyak banget ini, Bro Gip. Ada acungkan tangan followers setia WBS. Wow, siap. Kemudian, nah ini katanya ada timnya Mincu hadir katanya. Thank you, thank you. Rame banget nih, Gip. Oke, Gip. Ini kan juga WBS ini kan juga berarti kalau mulainya dari pandemi ini berarti masuk tahun kedua ya berarti ya selama ini ya, Gip. Benar. Nah, dan sejujurnya nih ya, sejujurnya nih ya, jujur li, Gip. Selama kita bareng di CNBC, gua tuh sebenarnya nggak tahu waktu pandemi itu ternyata Gibran membangun empire. Membangun empire waktunya beli saham terus tiba-tiba udah gede aja tuh. Kece, kece. Nah, terus dari situ Gibran itu sebenarnya mulainya itu selain dari kondisi pandemi waktu itu mulainya dari serok saham apa tuh Gib waktu pandemi? Serok saham BRIS, ingat banget waktu itu kan BRIS itu Bris ya. Oh ya iya 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 iya. itu adalah waktunya kayaknya BRIS, Antam waktu itu. Terus banyak banget. Makanya ini duo duo racun bisa dikatakan ya yang kalau Mm-mm. naik Antamnya juga naik gitu. Jadi walaupun beda sektor tapi kayaknya kalau yang satunya naik, yang satunya juga ikut naik. Jadi saya ingat banget 2019 itu BRIS Heeh. 2020 itu BRIS sama Antam tuh yang jadi primadona gitu kan. Mantap. Bris sama Antam yang jadi primadona. Nah, terus untuk scope-nya, waktunya beli saham, gitu. Untuk scope-nya sendiri, ini ada di wilayah mana nih sebenarnya nih? Boleh nggak diceritain ke Sobat Cuan? Apakah
hanya di Jakarta atau di Makassar kemarin karena kita udah bareng-bareng gitu ya, atau ada di tempat lain justru? Kita ada di Indonesia, jadi kita itu punya program buat kelas dan juga roadshow kan. Jadi kita tuh benar-benar mengedukasi teman-teman yang ingin belajar soal investasi pasar modal. Terus kita tuh punya roadshow yang setiap di tahun berjalan itu pasti ada lah dalam sebulan sekali gitu kita ada roadshow offline. Kalau kita lihat perjalanan roadshow-nya itu hampir di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Terus kita ada kelas online-nya kan, ada kelas expert dan juga ada kelas lanjutan itu buat kita benar-benar memberikan pemahaman, mengedukasi orang-orang bahwa kalau paham gitu kan ya kita harus punya fondasinya gitu, kita harus punya pengetahuannya, nggak asal ikut-ikutan gitu, nggak asal ikut-ikutan Mhm. grup saham atau grup-grup premium dan segala macam. Tapi kita itu harus tahu gitu. Jadi apapun yang orang call saham apapun gitu ya, kalau kita dengar ada orang yang nge-call gitu ya, kita nggak ujuk-ujuk juga FOMO gitu beli sahamnya. Padahal Hmm. kita mana misalnya yang paling simpel titik supportnya di mana, resistnya di mana, jadi kita bisa tahu di mana jalan masuknya, di mana jalan keluarnya itu kan. Nah banyak kan mungkin juga banyak colonials dulu ya termasuk Mhm. beberapa yang jadi investor di masa corona ya itu benar-benar yang kita dorong supaya punya pemahaman dan juga pengetahuan. Wah, mantap, mantap, mantap. Terus berarti anggotanya ini ada di seluruh Indonesia udah ribuan dong berarti ya, bro Ya ya? jadi fansnya Mincu gitu kan itu Iya. teman nyari Mincu ya jadi Mincunya WBS lalu jadi buronan buat dicari gitu. Iya, iya, iya. Ini menarik nih ya, karena sesungguhnya kan kemarin dari waktunya beli saham itu kita juga pernah manggil beberapa rekan-rekan dari WBS waktu di CNBC ya, bro ya. Ada Rafif juga, selain ada Gibran, ada Hairul juga nih. Ada yang nyari tuh, Kak Hairul mana ya? Itu adalah anggota-anggota dari WBS gitu ya, yang meramaikan WBS dan biasa bikin eventnya ini malah offline ya, gitu ya. Di saat Ya, orang-orang bikin online, WBS malah offline gitu ya. jadi kita punya event offline dan juga online. Kalau yang Hmm. offline yang roadshow di beberapa kota. Nah biasanya itu kota penutupnya di tahun berjalan itu biasanya di bulan Desember itu ya kota Makassar sebagai asalnya kita. Mm-mm. Sebenarnya pasti Hmm. Jakarta, ya, Bandung, Bali, yang jelas kota-kota besar yang kita tuh selalu melempar pertanyaan kepada followers WBS gitu, tanya gimana nih roadshow kota selanjutnya gitu. Jadi Mm-mm. biasanya link terus seruan sama-sama followers dari WBS supaya kita tahu di mana nih yang orang memang mau didatengin sama WBS buat kita belajar bareng-bareng. Oke, 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 oke. Jadi di bulan Desember ini nanti berarti di Kota Makassar gitu ya. Insya Dan Allah. tentunya nanti bisa bekerja sama dong ya dengan Sukor Makassar untuk eventnya. Dan juga jangan lupa untuk para cuan troopers, apalagi yang ada di wilayah Makassar, kalau pengen join ke grupnya WBS, bisa join melalui ifom.sukorsekuritas.com/waktunya beli saham gitu ya. Nah ini ada yang dari Bali nih, makanya nih. Salam dari Bali. Ternyata udah sampai di Bali. Udah sampai Bener, di Bali nih para fansnya. kita pernah roadshow di Bali soalnya juga. Oh iya 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 iya, mantap mantap gitu. Oke, nah ini sekarang untuk para cuan troopers juga yang pengen nanya-nanya terkait dengan persahaman dan bisikan-bisikan maut dari waktunya beli saham. Jangan lupa nanti tanyanya di kolom question and answer ya, karena kita akan jawab satu persatu nanti ke Bro Gibran nih, karena Bro Gibran kayaknya udah banyak dapat bisikan-bisikan maut. Saham mana yang menarik untuk dibeli ya, dibeli atau dijual di akhir tahun 2022 ini, sama seperti tema kita pada malam hari ini. Salam dari Korea Utara. Buset dah. Ini cuan troopersnya dari Korea Utara. Oke, oke. Bro Gip, kita mulai dari makro dulu ya, makroekonomi dulu nih. Kan seperti yang tadi udah diinfo, waktunya beli saham mulai ketika pandemi, di mana kondisi makroekonomi pada saat itu sangat tidak diuntungkan. Kan sekarang ini kondisi makroekonomi kita sebenarnya udah
jauh lebih baik lah ya. Pandemi udah mulai mereda, kita udah mulai merasakan recovery ekonomi gitu. Dan bahkan kemarin malam itu kondisi inflasi di Amerika Serikat udah mulai mereda ya, kondisi inflasi tingginya. Nah, ini dari Bro Gibb sendiri tanggapannya gimana nih kalau lihat kondisi makroekonomi kita masih mengancam nggak sih di akhir tahun? Ada peluang apa gitu? Kalau dari saya sendiri sih melihat ketika memang banyak banget berita resesi, terus juga ada ancaman resesi di 2023, saya tuh langsung kita lihat dulu ya kondisi makroekonomi Indonesia Mm-mm. sih. Mulai Mhm. dari spending, terus konsumsi domestiknya, trade balance-nya, investasinya, itu seperti apa. Tapi saya selalu puas dengan apa data dari BPS kalau kita melihat kan perjalanan ekonomi kita di kuartal per Mhm. kuartal 22 ini selalu cukup baik gitu, bahkan bisa saya katakan sangat-sangat kuat gitu ya menghadapi tantangan Mhm. Mhm. global, apalagi adanya perang Rusia Ukraina ini kan membuat harga komoditi sangat tinggi, utamanya harga minyak gitu kan. Walaupun kita terdampak, tapi di satu sisi karena fundamental ekonomi kita adalah konsumsi domestik, otomatis yang menjadi kuncinya juga adalah penentunya adalah fiskal kita. Bagaimana pemerintah Indonesia bisa membiayai untuk domestic consumption ini bisa terus berputar. Terus juga government spending yang harus didorong, trade balance kita Mhm. ekspor impor baik gitu. Apalagi data-data makronya terakhir kan ekonomi kita itu tumbuh Mhm. 5,2% di kuartal ketiga Ya. tahun ini. Nah, itu kan menjadi sebuah pertanda bahwa ekonomi kita itu mampu gitu ya menghadapi berbagai macam tantangan ekonomi global. Jadi, walaupun banyak banget sebelumnya isu resesi gitu, tapi kan kita lihat sudah mulai mereda gitu kan dengan Mhm. sentimen namanya adalah angka inflasi di Amerika Serikat yang 7,7% gitu ya waktu terakhir diumumkan. Ini kan membuat para pelaku pasar bahwa lebih optimistis memandang sampai dengan akhir tahun 2022 dan juga melihat 2023 itu menjadi momentum untuk indeks harga saham gabungan atau global market juga jauh lebih baik. Jadi kalau saya sih selalu optimis memandang 2023 itu lebih better, walaupun kita harus tetap mewaspadai ya, karena kan kita nggak pernah tahu Mhm. apa yang terjadi ke depannya. Kalau saya sih selalu berpatokan sama apa yang dikatakan sama Liani gitu ya, APBN kita itu optimis dan juga waspada. Jadi ada optimisme di dalam. Heeh. Kita juga harus waspada gitu. Oke, oke, oke. Ini lucu nih komentarnya. Serokers butuh resesi. Ya elah. Kagak resesi juga bisa nyerok kali. Iya, iya, iya. Oke. Oke, oke. Berarti selain optimis harus waspada. Optimisnya kan udah mulai kelihatan nih ya dari data-data yang tadi udah disebutin oleh Gibran bahwa kemarin rilis pertumbuhan ekonomi kita ternyata di atas ekspektasi 5,72%, which is ini sangat baik. Kemudian angka IKK kita ya, indeks keyakinan konsumen kita juga tetap terjaga optimis. Tapi yang harus diwaspadai ini apa Gip ya? Apakah harga komoditas yang menurun secara mendadak atau gimana gitu? Apa nih yang wajib kita waspadai ini Gip? Mungkin ketidakpastian yang Mm-mm. waspadai tentang kondisi global yang kita kan nggak pernah tahu apa yang bisa terjadi. Ujuk-ujuk misalnya terakhir Rusia sama Ukraina perang gitu kan, padahal kan nggak pernah Mm-mm. nggak Iya. ada mungkin tanda-tandanya ada tapi kecil, tapi ketika itu meledak itu kan sangat berdampak besar terhadap perekonomian global, utamanya harga komoditas Mhm. yang mendongkrak angka inflasi Amerika Serikat. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya memang harus tetap diwaspadai bagi para pelaku pasar karena kan kita sebagai pelaku pasar kita selalu butuh kepastian kan, certainty. Kalau uncertainty kita selalu nggak suka karena kan abu-abu, kita nggak Betul. bisa view outlooknya seperti apa ke depannya. Makanya Mhm. hal-hal yang apa ya, saya bilangnya yang tidak pasti itu yang harus menjadi kita harus waspadai dengan ya biasanya kalau mungkin berkaca dengan untuk masuk ke dalam pasar modal gitu atau untuk membeli satu saham ya kita harus benar-benar mengatur arus cash flow kita, terus juga money management kita yang baik gitu, jadi kita apapun yang terjadi di pasar modal kita udah siap gitu untuk menghadapinya. Mantap, mantap, mantap. Nah, ini ada yang komen waspada saat Ninju mulai sell. Nah, makanya harus nonton ya. Harus nonton IG Live malam ini gitu supaya nggak telat. Kalau telat nanti
kena guyuran. Oh, enggak, bercanda ya, bercanda. Karena kita bakal sama-sama cuan ya gitu ya. Jadi jangan lupa untuk follow juga Instagramnya Waktunya Beli Saham dan join juga ke community-nya Waktunya Beli Saham. Banyak banget bisikan-bisikan maut, beberapa sesungguhnya saya juga udah ikutin gitu ya. Dan sudah terasa, jadi ini nggak abal-abal ya, cuan troopers. Oke, dari makroekonomi tadi, apa yang harus kita lihat dari sisi optimis sudah dijawab dan juga dari sisi pesimisnya seperti apa juga sudah dijawab ya, dan juga apa yang perlu kita waspadai juga ini sudah dijawab gitu oleh Gibran. Nah, kita beralih ke domestik nih, ke fokus ke kondisi domestik kita gitu, Gib. Nah, kalau kita lihat di domestik ini kan sepertinya kita fine-fine aja. Tapi kalau kita lihat misalnya penopang ekonomi kita itu kan kayak komoditi yang kayak gitu ya, harga-harga komoditi yang kemarin tinggi-tinggi itu kita lihat kok udah mulai turun pelan-pelan gitu ya, turun pelan-pelan dan lain sebagainya. Ada nggak sih view untuk komoditi gitu dari Gibran dan tim Waktunya Beli Saham? Karena saya yakin ini pasti dari Cuan Troopers banyak banget nih yang udah chip in di emiten-emiten komoditi, batu bara, minyak, yang kayak gitu-gitu ya. Kemarin soalnya kita lihat Medco itu terbang gitu ya waktu kita call itu ternyata dia terbang beneran ya untuk Medco. Tapi kalau kita lihat dari sisi harga sahamnya untuk emiten-emiten batu bara dan minyak ini setelah terbang ini kok kayaknya mulai ngikutin gitu ya, ngikutin harga komoditas acuannya.